Kenapa saya semangat? Kenapa spirit saya begitu dahsyat? Karena didorong oleh motivasi diri. 36 tahun pun saya banting tulang juga dengan semangat. Boro-boro mobilio, apalagi Pajero rumah, ini hal yang nggak masuk akal. Sebenarnya semangat Pak Tahir ini sama dengan dulu berjuang sama ya. Sama. Bedanya hasilnya. Sama. Ketika dorong gerobak saya semangat juga. Ketika saya jadi penjual asongan saya semangat. Saking semangatnya kadang-kadang nggak pulang ke rumah, tidur di pasar supaya besok bangun langsung jualan lagi. Itu kan berlangsung puluhan tahun. Nah, ketika Allah SWT, Allah yang maha besar, mentakdirkan kita, menunjukkan suatu jalan, ternyata ada jalan yang terbaik, jalannya lebih mudah, modalnya lebih murah, pekerjaannya lebih ringan. Menurut saya orang-orang cerdas pasti ambil kesempatan ini. Kalau nggak ambil berarti dia nggak cerdas. Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Pak Muhammad Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurholis. Selamat datang di Bandung. Selamat bersua di kota Bandung. Tapi kan Pak Tahir ini buru-buru ya, udah mau buru-buru balik ya ke Pekanbaru. Nggak juga. Yang penting tugas udah selesai, berangkat. Oh, jadi sebenarnya santai ya. Santai. Bebas kan Sultan ya. Kita bebas. Bebas. Alhamdulillah ini senang sekali bisa ketemu Pak Tahir, salah satu peraih luxury di PT BES yang menjadi inspirasi. Katanya Pak Tahir ini dulu penjual roti itu. Apa benar Pak Tahir itu? Saya penjual roti dan saya buat sendiri. Tapi mulai membuat roti itu kan jam 1 malam. Sekelas pedagang asongan sebenarnya. Bikin sendiri, diaduk sendiri, dimasak, gantian sama istri. Jam 8 pagi antar ke pelanggan-pelanggan. Nah, selesainya nanti jam 12 siang. Itu tiap hari ya? Berarti setiap hari begitu? Setiap hari. Dan itu berlangsung lama sekali. Tahun 95 itu kalau roti dimulai. Sampai tahun berapa? Tahun 2018. Dari 95 sampai 2018 ya? Benar Pak Nurholis. Berarti sudah banyak cerita kehidupan dari kisah roti ini berarti. Dari anak pertama? Banyak cerita dari anak pertama, tadinya masih belum roti jualannya, masih jualan buah, dorong gerobak buah. Kalau roti dari anak keberapa ini? Itu Ingat gak? tahun 95 itu anak kedua udah ada. Sampai sekarang? Sekarang anak saya udah 4. Jadi ada 2, 3, 4 ya. 3 orang anak sejarahnya. Ya betul Pak Nurholis. Gimana Pak kisah perjalanan dari seorang Pak Tahir dalam membangun keluarga gitu ya? Mungkin dari tadi ada jual roti, kemudian ada jual yang lain mungkin. Apa prestasi yang Bapak hasilkan selama Bapak membangun usaha itu? Maksudnya sebelum di PT BES ya? Iya. Nah itu bermula tahun 82 saya udah kerja. Itu baru tamat SMP, pergi merantau. Akhirnya menjadilah penjual-penjual. Pernah jadi karyawan sih 2 tahun. Tahun 82 sampai tahun 84 saya pernah jadi karyawan perusahaan di Kota Padang. Tahun 84 saya mengundurkan diri dari karyawan karena tidak ada harapan hidup lebih maju ya. Income-nya cuma 30-40 ribu satu bulan waktu itu. Saya memutuskan untuk berhenti mencoba peruntungan merantau lagi dari Padang ke Sulawesi. Nah itu kalau perjalanannya panjang. Dari Sulawesi beberapa tahun saya hijrah lagi ke Surabaya. Nah, itu belum rumah tangga. Setelah itu saya mudik tahun 92, dapat jodoh, terus menikah. Boyong istri ke Surabaya. Lahirlah anak pertama tahun berikutnya. Terus tidak lama usia 3 bulan masih tahun 93 hijrah ke kota Pekanbaru. Ini kota yang belum pernah saya tahu. Pak Tahir berarti aslinya mana berarti?
Kalau aslinya lahirnya di Pasaman Timur, Kampung Petani, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Tapi asal kami itu sebenarnya dari Sumatera Utara. Tapi kita udah dilahirkan di daerah itu termasuk wilayah Sumatera Barat, Tanah Minangkabau, tapi berbatasan dengan Sumatera Utara. Kampung kecil, ya, terisolir lah. Gitu. Lalu tadi cerita setelah di Pekanbaru gimana? Nah setelah di Pekanbaru kita memulai lagi peruntungan baru. Tahun 93 hijrah dari Surabaya ke Pekanbaru, memulai lagi hidup baru dengan lingkungan yang baru, anak usia 3 bulan. Maka karena tidak ada profesi kita yang pasti, jadilah penjual kaki lima seperti mainan anak-anak di Pasar Pusat Pekanbaru. Setelah itu nanti jualan pistol-pistol, mainan anak-anak, pistol air segala macam. Setelah itu jualan gerobak buah, jualan buah pakai dorong gerobak. Nah ini yang panjang perjalanannya bisa 15 sampai 20 km per hari. Dorong gerobak buah ya. Iya. Keliling kampung. Keliling kampung, keliling kota. Kadang-kadang di perkantoran kita diusir sama satpam. Di pasar nanti diusir sama Satpol PP. Di sini nggak boleh jualan, di sini nggak boleh jualan. Ya itu kita hadapi karena kita lagi mencari rezeki. Belum ada pilihan lain, pekerjaan. Jadi hidup tuh serabutan, tidak ada penghasilan tetap. Karena memperjuangkan anak yang mulai tumbuh ya. Tapi harapan di hati tuh suatu hari kita pingin sukses, pingin jadi pengusaha. Tapi seperti mimpi, rasa-rasa nggak mungkin gitu. Tapi akhirnya Pak Tahir ini kan menjadi pengusaha roti tadi sebenarnya. Nah bermula juga roti ini ya sama, tetap asongan juga karena antar ke warung-warung. Ya mungkin orang bilang pengusaha uang receh ya. Karena hanya dapat hasil tuh kadang-kadang ya 80.000, 100.000 satu harian. Sedangkan kerjanya dimulai jam 1 malam. Selesainya jam 12 siang. Karena itu nggak cukup, maka saya harus cari usaha lain lagi. Saya sore jualan ikan asin, antar lagi ke warung-warung satu. Jadi usaha apapun pernah dilakukan ya, karena perjuangan hidup tadi Pak Tahir ya. Perjuangan tidak ada habis-habisnya. Pernah juga tukang kasur, pernah juga kalau tukang kasur tubuh kita kayak dibalut kulit kayak kulit monyet, kapok-kapok. Oh itu. nempel semua ya. Semua pada nempel. Jadi kalau ada saudara kita datang nggak ada yang kenal sama kita karena ketutup semua, hanya nampak mata doang gini, nggak akan kenal. Kayak betul-betul kayak monyet gitu. Nah ini kan profesi mencari nafkah tadi, jangan sampai anak kelaparan, istri ingin dapat hasil besar nggak mungkin, karena yang mengandalkan tenaga. Sekuat-kuat tenaga kita tetap kekurangan, nggak cukup gitu. Jadi harapan kita dengan doa-doa mudah-mudahan suatu hari ada keajaiban, Allah tunjukkan jalan. Ya itulah pada akhirnya tahun 2018 saya dapat telepon dari seseorang yang nggak kenal orangnya dari Medan. Itulah kabar baik tentang PTBS ke saya. Di awal kenal PTBS 2018. 2018 Itu orang tidak dikenal tuh nyasar atau bagaimana sebenarnya? tadinya tidak kenal, akhirnya usut punya usut, ternyata dia Bapak Haji Amin Daulae ternyata mendapatkan nomor telepon saya dari temannya. Temannya itu kenal saya, yaitu Pak Taslim. Nah, lalu beliau menceritakan tentang PTBS. Saya penasaran ya, karena saya lihat dia dialeknya dialek Medan, ya saya ngobrol dengan dialek Medan, sama-sama asal dari Medan, nyambung ceritanya. Jadi saya tantang, kalau benar ini perusahaan ini memang benar-benar bagus, produknya berkualitas, punya legalitas yang jelas, wah ini potensi besar ini mencetak omset miliaran di Pekanbaru. Tapi problemnya kan saya tidak kenal Anda.
Kapan bisa ke Pekanbaru? Saya tantang. Langsung ditantang ya, karena Langsung. belum kenal sama sekali dengan Belum Pak kenal. Amin. Belum pernah kenal. Baru sekali itu. Akhirnya Pak Amin datang ya. Akhirnya Pak Amin juga berani datang kira-kira 4 hari kemudian. Nah lucu lagi di bandara, kita jemput orang yang belum kita kenal. Nah, dia harus pakai kode. Jadi saya tanya setelah beliau di WA, saya sudah di bandara, kita baru masuk parkir. Apa tandanya? Kata Pak Amin, saya pakai kaos merah, mereknya Eko Racing, gitu. Akhirnya cari-cari, itu dia. Nampak dia dari kaca. Nah, ini yang kita cari. Alhamdulillah dengan awal perkenalan itulah singkatnya sekarang Pak Tahir ini dapat berapa ribet di PTBS? Ya alhamdulillah luar biasa, benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya lewat Pak Taslim, lewat Pak Haji Amin Daulae, belum pernah kenal orangnya. Ternyata ini petunjuk Allah untuk menolong saya. Nah, reward alhamdulillah yang saya dapatkan hari ini bagi saya sungguh luar biasa. Mungkin bagi orang lain tidak seberapa. Tapi bagi saya sekeluarga ini pengalaman seumur hidup belum pernah dialami. Saya dianugerahkan saat ini yang umroh atau motor tuh udah 6 kali. 6 kali rewardnya. Dan semua sudah dibayar oleh PTBS. Pertama sekali saya jalankan ternyata kurang dari 1 bulan saya sudah dianugerahkan Honda Mobilio Cash. Kurang dari 1 bulan ya? Iya, 29 hari tepatnya. 29 hari sudah dapat reward Mobil cash. mobil 150 juta ya? Iya, Gitu ya? betul. Itu di bulan April 2018. Itu juga saya pertama sekali ikut SLC. Saya juga nggak nyangka pulangnya ternyata nama saya dipanggil. Ya salah satu yang menyerahkan panitia waktu itu ya Pak Nurholis. Waktu itu belum kenal orangnya, belum kenal. Sekarang sih udah sering ketemu, udah akrab gitu. Dan dalam tempo 3 bulan sudah saya dapat lagi 1 lagi Honda Mobilio dan tim saya 7. 7 orang maksudnya? Iya, dalam 3 bulan tuh udah 7 peraih Honda Mobilio. Itu luar biasa ya, 3 bulan memulai bisnis dapat reward bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Saya dapat 2. Yang menarik adalah saya memulai dengan ya mohon maaf modal dengkul. Karena saat mau memulai bisnis Eko Racing ini benar-benar kita dalam keadaan ya tidak berduit, tidak ada tabungan. Uang hari-harian jualan roti hanya untuk makan doang, kadang-kadang nggak cukup. Ini benar-benar keajaiban pertolongan Allah datang kepada saya dan keluarga. Dan yang lebih dahsyat lagi, kurang lebih 1,5 tahun, nggak sampai 1,5 tahun saya meraih Big Mokes 500 juta. Itu saya merinding, menangis yang malam mikirin, ya Allah sungguh besar karuniamu. Dan saya belikan Fortuner PRZ. Pak Tahir pernah nggak sebelumnya pernah punya mobil? Beberapa kali saya punya mobil, bukan mobil bagus ya, itu pun kredit, mobil-mobil bekas. Mobil bekas itu pun udah setengah mati ya untuk nyicil. Akhirnya nggak ada yang bertahan, akhirnya lewat semua, kejual untuk hidup. Dan di PTBS bisa punya mobil 500 juta cash. Ya bisa punya mobil 500 juta dan sebelumnya saya udah nerima 4 Honda Mobilio, udah 4. Yang menarik ini detik-detik masuk lagi Big Mokes saya sekarang yang kedua. Ini sekarang ini. Yang kedua ya Big Mokes. Kita lagi bikin video sekarang ini mau tembus lagi Big Mokes yang kedua. Alhamdulillah. Ternyata bagi Allah segalanya mudah. Yang kita pikir masih jauh kok malah makin dekat. Yang lebih kaget lagi, ini baru hitung berapa bulan rumahnya udah selesai. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. ini rumah baru ya, pure murni dari reward PTBS. Murni 100% dan subhanallah, masya Allah,
2 minggu yang lalu saya diundang ke lokasi saat rumahnya belum siap. Saya diserahkan sertifikat, 2 unit sertifikat. Saya saking girangnya saya bawa ke Bandung. Saya tengokkan Mas Febrian sama Randu di SLC semalam. Saya terharu gitu. Jadi dua unit sertifikat berarti Bapak ambil 2 kafling rumah. 2 coupling. Di perumahan baru itu ya? Perumahan baru klaster. Kalau untuk Pekanbaru sih dibilang orang menengah, udah kelas menengah ke atas. Bagi kita sih biasa aja karena rezeki dari Allah, insya Allah jadi manfaat. Dan Masya Allah, insya Allah nanti di komplek tuh rumah paling gede itu. Paling gede dan paling depan ya? Paling depan di pas pintu gerbang. Pintu gerbang, rumah depannya satu, sininya satu, sama-sama depan gitu. Dekat ke masjid, di sudut lokasinya. Di rumah saya tempat tinggal yang lama sekarang, sering saya kebanjiran tamu, jalan ketutup parkiran mobil itu. Jadi insya Allah yang ini ya kalau ada tamu pun 20 mobil, 30 mobil insya Allah nggak ada problem. Letaknya di sudut, jalannya lebar, sampingnya jalan 10 meter, sampingnya lagi jalan 8 meter. Terus masjid dekat hanya 30 meter. Tinggal nunggu ini ya, syukurannya aja nih. Insya Allah dalam waktu dekat, karena ini tahap 2 lagi, seminggu lagi jalan, ditargetkan bulan 11 finish. Jadi insya Allah ini jadi markas legend leader khusus Best One Pekanbaru di situ. Dan saya merasa sangat bersyukur ini nanti akan jadi satu inspirasi bagi masyarakat luas. Sejarah network marketing atau direct selling di Riau belum pernah ada orang nerima rumah cash dari perusahaan manapun, belum pernah tahu, belum pernah lihat. Nah ini dalam waktu singkat, kurang dari 2 tahun rumahnya sudah jadi dan beberapa tim leader kita udah menyaksikan. Bahkan Pak Amin Daulay datang dari Medan dengan haru, suami istri menangis melihat rumah itu. Karena kemarin saya tengok gambar tanah kosong ini udah jadi bangunan wah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ini kepada Mas Nurholis sebagai manajemen yang banyak juga membantu support system. Terima kasih kepada Pak Taslim, terima kasih pada Bapak Haji Amin Daulay, kepada tim saya Prai Mokes, luar biasa. Terkhusus kepada Bapak Haji Febrian, Insinyur Haji Febrian, owner yang luar biasa yang membuat suatu program dan produk-produk berkualitas didukung oleh program SLC yang menurut saya sekarang udah puluhan ribu orang di Indonesia tertolong kehidupannya, terbebas dari hutang dan riba, membangun lapangan pekerjaan yang tidak ada batasnya. Tinggal pesan saya kepada masyarakat luas agar segera bergabung karena ini suatu momentum yang sangat luar biasa dalam kondisi pandemi Covid. PT BES malah membagikan ribuan unit mobilio atau Pajero, bahkan ratusan rumah 1 miliar. Masya Allah, ini sungguh besar kuasa Allah dalam kondisi pandemi. Dalam kondisi lockdown, bisnis PT BES Eco Racing ini tetap terus eksis, membagikan peluang, membagikan reward. Hari ini saya datang ke Bandung ikut SLC pun menyerahkan beberapa orang motor cash dan mobil cash. Alhamdulillah udah bikin video yang mudah-mudahan akan menginspirasi di Pekanbaru dan kota-kota di sekitarnya. Kita lihat ya, di masa Covid ini kan semuanya sulit ya Pak Tahir ya. Betul. Pekerjaan sulit, usaha sulit. Kok PT BES itu bisa sedahsyat ini gitu ya? Ya menurut saya yang pertama karya besar Pak Haji Febrian Agung sebagai seorang alumni Teknik Kimia ITB membuat suatu karya besar ya, berupa produk-produk berkualitas seperti Eco Racing
diesel, eco racing motor, eco racing mobil, menyusul produk-produk yang lain sekarang eco farming, eco fit, LPN kolagen dan seterusnya. Sekarang booming lagi yang dahsyat Bimax, Haspro. Masya Allah, ini karya besar menurut saya karena dalam kondisi banyak perusahaan melakukan PHK, bahkan PTBS membuka peluang dan kesempatan kerja, tidak ada batasan jumlah orang, siapapun boleh bergabung dan mereka tidak perlu modal harus puluhan bahkan ratusan juta. Mereka hanya bisa dengan modal nyicil 1 juta, 1,5 juta. Masya Allah, saya belum cerita tadi bahwa tim Beswan yang tadinya tidak ada apa-apanya, tidak dikenal masyarakat, sekarang saya memimpin sekitar lebih dari 20.000 orang tim dengan omset yang menakjubkan dibanding 2018. Karena omsetnya sudah mencapai lebih dari 20 atau 25 miliar. Dan peraihan prestasinya saat ini sekitar 100 reward. Dari tim Pak Dari Tahir tim Beswan Pekanbaru, Jambi, Bangkinang, Sumatera Utara, ya, dan 25 diantaranya Mobilio, Pajero dan Luxury, selebihnya dalam motor dan umroh. Saya merasa satu kesyukuran yang sangat dahsyat ya, karena orang seperti saya memulai bisnis ini sudah di usia lebih dari 53 tahun, nyaris tidak punya cita-cita lagi. Hidup saya tuh udah pasrah. Ya mungkin ini nasib dan takdir saya, jualan roti, jualan kaki lima seumur hidup. Kalau ini memang takdir dari Allah ya saya terima saja. Tapi ternyata Allah memberikan pertolongan di usia senja yang saya sudah tidak punya impian, malah diberikan kesempatan dan rezeki bertubi-tubi. Yang paling dahsyat adalah kesyukuran yang sangat besar, saya terbebas dari hutang dan riba yang sudah lakoni saya puluhan tahun. Dalam waktu sekejap, ya 1 tahun, kurang dari 2 tahun tak ada hutang. Dan sekarang kita nyaman kemana-mana, tidak ada beban. Ini kan kalau kita dengar cerita Pak Tahir ini luar biasa sekali Pak Tahir. Nah, Ya, Pak Tahir ini apakah punya pengalaman sebetulnya sebelumnya ya, ketika bisa menjalankan PTBS dengan prestasi yang luar biasa, dengan sangat cepat menjadi inspirasi buat banyak orang sekarang ini gitu ya. Pak Tahir punya pengalaman nggak sebelumnya tentang bisnis semacam ini? sebenarnya mungkin saya ada sedikit pengalaman di satu perusahaan, akan tetapi karena hidup saya akhirnya makin sulit, jadi saya berhenti memikirkan direct selling atau MLM. Kembali lagi habitatnya jadi kaki lima. Artinya Bapak sudah waktu itu sudah tidak percaya sebenarnya. Sudah tidak percaya dan saya sudah menghindar dari komunitas orang-orang direct selling. Bahkan handphone saya 1 tahun tidak aktif, mati. Saya hanya menghidupkan telepon pada saat saya butuh menelpon seseorang, baru saya matikan lagi. Apa yang terjadi setelah 1 tahun demikian? Malah saya stres, kehilangan teman. Ternyata direct selling atau MLM ternyata ada dunia silaturahmi yang tidak bisa terpisahkan dengan kita. Akhirnya saya mulai lagi belajar bertemu teman, Membuka diri lagi. sharing dengan teman. Kok hidup saya kok gini-gini amat ya, nggak ada perubahan. Nah akhirnya dalam kesulitan yang bertubi-tubi dapatlah informasi tentang PTBS itu. Bagaimana cara Pak Tahir menjalankan PTBS ini? Nah ini kan yang banyak orang penasaran ya, karena setiap leader itu punya cara mungkin ciri khas dia gitu ya, atau mungkin strategi jitunya. Bagi seorang Muhammad Tahir ini seperti apa cara menjalankan PTBS ini? Mungkin tidak banyak berbeda, sedikit perbedaan, tapi dalam hal perbedaan yang sedikit ini mungkin agak ekstrim dengan cara-cara teman-teman saya yang lain. Yang pertama, saya memulai bisnis ini tidak punya handphone Android. Saya tidak punya grup WA. Saya tidak ahli online. Suka tidak suka saya harus melakukan pola dan metode saya sendiri. Saya belajar otodidak. Modal utama adalah pertemanan dan pergaulan. Nah, keuntungan saya bergaul dengan orang siapapun
tanpa memilih kelas mana dia, saya suka berteman. Dan saya berteman itu awet. Seperti contoh hari ini teman-teman saya ikut di sini, saya berteman dengan mereka udah dari 23 tahun yang lalu hingga hari ini pun masih punya teman. Masih berteman dengan mereka. Bahkan mereka sudah sukses juga. Nah, hubungan persaudaraan, hubungan silaturahmi dengan teman itu, ini adalah modal dan aset bagi saya. Sehingga termasuk nomor handphone saya awet itu dari tahun 98 sampai hari ini nomor saya ya tetap itu. Tidak pernah berubah. Tidak pernah ganti. Sementara banyak orang ganti nomor mungkin karena ada problem, karena ada bisnis trouble dan sebagainya. Ya saya kalau ada problem dengan teman, problem dengan usaha lain, dengan siapapun, ya problem itu kita selesaikan secara gentleman. Tapi bukan berarti saya harus mengganti nomor HP karena di situ ada 2.000, 3.000 nama yang mereka itu sampai hari ini berteman baik dengan saya. Beberapa di antaranya saya rekrut orang-orang yang menurut saya fleksibel, mudah berteman, mudah bergaul. Nah, mereka itu saya kenalkan di awal-awal 2018. Di minggu pertama 6 atau 7 orang, bermula dari 4 menjadi 5 menjadi 6. Bahkan di dalam 2 minggu sudah join lebih dari 20 orang. Dan hampir semua mereka itu sudah meraih mokes semua sekarang. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 mokes. Bonus mereka income-nya sudah puluhan juta, sudah menerima uang ratusan juta. Jadi saya berpikir dengan belajar otodidak seperti saya, hanya berbekal motivasi diri dan semangat, saya tularkan kepada teman-teman dekat saya sehingga mereka ikut. Ya saya bangga dan syukur apa yang saya sampaikan sekarang memberikan manfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Ini menarik tadi. Pak Tahir memulai dengan handphone yang bukan handphone Android ya, bukan smartphone gitu ya. Iya. Handphone lama. Iya. Itu dimulai sampai kapan Pak Tahir berganti jadi smartphone? Alhamdulillah setelah saya meraih mokes 150 juta, seiring dengan waktu income saya juga sudah puluhan juta, sudah mulai berani beli handphone Android yang harganya pun masih murah ya. Udah bisa online, saya diajarin Itu berarti belajar dari nol ya? Benar-benar dari nol. Saya nggak pandai buka WA, ngirim WA nggak pandai. Akhirnya anak-anak saya bantu, karena anak-anak saya dari mereka masih SMP, walaupun nggak punya Android, karena mungkin punya temannya dia udah pandai. Akhirnya anak-anak juga membantu, dan sampai hari ini saya juga gaptek. Jadi yang memainkan ada namanya Instagram, ada namanya Facebook, itu anak saya bukan saya, tapi membawa nomor saya. Nanti saya dapat laporan, Mas Febrian rupanya juga melihat postingan ayah, Randu dan lain-lain, leader-leader juga ngelihat di Instagram. Saya juga nggak ngerti Instagram kayak apa. Itu. Itu tadi baru pertama ya. Ya. Cara Pak Tahir menyerap bisnis ini dimulai dengan tadi membangun relasi ya. Relasi Relasi terjaga dengan baik ya. Dan perkawanannya itu baik gitu ya. Ya. Jadi orang lain itu memang punya menaruh kepercayaan. Betul. Dengan Pak Tahir. Dan menarik lagi, apabila teman-teman saya tadi, teman-teman dekat saya ajak di bisnis ini, kan tidak langsung menerima. Saya dengan sabar. Ternyata yang tidak menerima di bulan ini, ternyata nerima bisnis ini di bulan ke-13. Itu ternyata pada saat saya sudah pakai Fortuner, baru mereka percaya. Ada yang langsung join di awal-awal itu, karena punya kepercayaan yang lebih tinggi. Nah, orang yang join di awal, ada Pak Hamdan, ada Pak Haji Julpan, Herman Idrus, ya dan lain-lain, itu sudah mokes, bahkan big mokes sekarang. Semuanya sudah terbantu sukses. Sudah. Nah, yang nggak nerima tadi di awal, ternyata baru percaya setelah kita pakai Fortuner PRZ. Ya, berarti takdirnya periode berikutnya. Iya. Dan itu pun beliau yang menolak 1 tahun lebih pun sudah pakai Fortuner sekarang, hasil dari
PT BES juga. Padahal dulunya menolak. Menolak bahkan dipandang sebelah mata sih awalnya. Nah sekarang malah pada mengejar kita. Dulu saya kesulitan mencari 1-2 orang. Hari ini hampir tak pernah keluar rumah. Orang-orang pada datang ke rumah. Leader-leader membawa orang, membawa timnya. Yang rumah saya ramai terus setiap hari. Kalau saya sedang dalam kota Pekanbaru. Mas Nur. Jadi poin pertama tadi silaturahmi yang bagus ya. Kemudian yang kedua adalah membangun pertemuan ya. Ngobar, acara ngobar, ngopi bareng. Modalnya kopi, teh, gorengan. Ngobar. Ya. Ini yang harian jalan terus. Itu terduplikasi di sehari bisa puluhan tempat. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah pertemuan akbar ya. Pertemuan akbar rutin. Kalau di Pekanbaru seperti apa Pak? Pertemuan akbar kita biasanya setiap bulan. Baru saja 2 minggu yang lalu ballroom besar yang 1.000 orang sedikit disekat. Apa yang terjadi? Orang pada datang membludak karena udah terlama nggak seminar. Bahkan banyak yang berdiri. Closing masa lagi. Jadi animonya luar biasa ya. Daya tarik di sana masyarakat itu luar biasa terhadap bisnis ini. Umat ini sekarang menunggu kabar baik, maka leader-leader sekarang harus berjiwa besar. Saat banyak orang yang ada yang mundur dari bisnis ini, ada puluhan ribu jutaan orang yang sedang melirik. Jadi mereka yang belum join bulan lalu, belum join 2 bulan yang lalu, dia akan join bulan ini atau bulan depan. Itu sudah terbukti. Dan beberapa mereka yang menunda join 1 tahun pun sudah meraih mokes. Berarti seorang peraih mokes dan dia meraih 2 motor atau umroh, ditambah bonus, maka dalam setahun itu dia sudah meraih income dan reward tuh 230 sampai 250 juta. Wah ini fenomenal bagi saya. Yang saya kerja 36 tahun saja tidak punya saldo tabungan, orang baru kerja di PT BES 1 tahun atau 1,5 tahun punya income dan reward 250 juta. Masya Allah ini dahsyat luar biasa. Itu yang biasa, yang baru dapat reward mobil biasa ya. Mobil biasa. Pak Tahir kan lebih kan dapatnya. Nah yang saya raih karena mungkin semangatnya yang lebih besar, sehingga reward yang saya capai kalau untuk hari ini ya udah mau menembus 3 miliar total rewardnya. Nah kenapa saya semangat? Kenapa spirit saya begitu dahsyat? Karena didorong oleh motivasi diri. 36 tahun pun saya banting tulang juga dengan semangat. Boro-boro mobilio, apalagi Pajero rumah, ini hal yang nggak masuk akal. Sebenarnya semangat Pak Tahir ini sama dengan dulu berjuang sama ya. Sama. Bedanya hasilnya. Sama. Ketika dorong gerobak saya semangat juga. Ketika saya jadi penjual asongan saya semangat. Saking semangatnya kadang-kadang nggak pulang ke rumah, tidur di pasar supaya besok bangun langsung jualan lagi. Itu kan berlangsung puluhan tahun. Nah ketika Allah SWT, Allah yang maha besar mentakdirkan kita, menunjukkan suatu jalan, ternyata ada jalan yang terbaik, jalannya lebih mudah, modalnya lebih murah, pekerjaannya lebih ringan. Menurut saya orang-orang cerdas pasti ambil kesempatan ini. Kalau nggak ambil berarti dia nggak cerdas. Karena saya udah coba dengan banting tulang, dengan mengandalkan tenaga, ternyata nggak bisa sukses. Dengan masa kerja yang panjang puluhan tahun, ternyata tidak ada jaminan sukses. Teman-teman saya setingkat doktoral sekolahnya, teman-teman saya pikir dengan sekolah tinggi orang bisa sukses. Ternyata makan gaji seumur hidup juga nggak sukses. Jadi saya kalau ditanya Pak Tahir dulu kuliah di mana? Ya saya kuliah di jalanan. Bagi saya perjalanan hidup, berjualan di kaki lima, bagi saya adalah pelajaran hidup seperti orang kuliah S1, S2, S3. Jadi kalau dibuat ijazah saya di kaki lima mungkin saya S3 juga gitu. Tapi sekolahnya di kaki lima, berjualan, berdagang, belajar hidup dengan berbagai macam manusia di jalanan. Oke, sebenarnya ada rahasia apa sih kenapa Pak Tahir ini berjuang dengan semangat dan sering datang ke Bandung? Apa sebenarnya yang ada di Bandung? Atau mungkin kegiatan apa saja yang dibangun? Masya Allah, setelah saya menyelenggarakan banyak kali seminar, saya salut dengan program
SLC. SLC ini seperti apa Pak Tahir? SLC ini Spiritual Leadership Camp, atau bahasa jemaah kita, bahasa masjid itu itikaf, berdiam diri di masjid, meningkatkan amalan-amalan yang hanya diadakan di Bandung waktu itu. Nah, saya mulai ikut pertama sekali bulan April tahun 2018. Yang luar biasa lagi, saya baru selesai SLC 1 kali, pulangnya saya diserahin mobil. Waktu itu saya tidak percaya 100% bahwa saya akan dapat mobil. Tak percaya. SLC yang saya ikuti merubah paradigma saya. Jadi sambil SLC sambil saya mikir, ini amalan apa ya? Kok harus 3 malam? Kok di Bandung? Kenapa harus ke Bandung? Ini banyak pertanyaan. Saya ikuti kajian-kajian itu, harus bangun jam 1 malam. Walhasil ketagihan saya SLC. Berikutnya saya datang lagi, dapat lagi mobil. Setiap SLC dapat mobil? Dapat mobil lagi. Baru kemarin mau lebaran saya SLC lagi, dapat lagi mobil. Cair. Saya minta virtual malah dikasih uang cash sama Pak Rai. Alhamdulillah pas mau lebaran dikasih duit, mobil 1, umroh 1, 170 juta. Nah dulu kita mau menyambut lebaran saja bingung. Mau beli baju 1 lembar untuk anak, mau beli sepatu. Gak pernah. Tidak ada cerita beli baju baru. Sementara orang-orang berduit, mereka bisa beli baju 3-4 kali 1 tahun untuk anak-anaknya. Kita nggak pernah. Begitu SLC rutin saya ikuti, saya merasakan makin banyak kemudahan-kemudahan. Seolah-olah saya rasa doa-doa, apa yang didoakan rasa-rasa terkabul semua. Tersirat di hati, terkabul. Tersirat di hati, ya Allah suatu hari saya ingin punya rumah. Walaupun ini berlebihannya loh, kalau memang rezeki saya tolong dipercepat. Di dalam hati saya. Ternyata dalam waktu yang sangat singkat, rumah luksuri dicapai, ya kan? Dan sebelumnya sudah meraih berbagai macam prestasi. Bukan hanya saya, tapi tim kita juga meraih berbagai macam prestasi. Maka saya memproklamirkan satu program kepada tim. Kalau ingin lunas hutang riba, kalau ingin financial freedom, punya income, passive income setiap bulan, freedom, kebebasan waktu, Anda harus datang ke SLC. Itu poin terpenting nomor 1. Datang ke SLC. Dan saya mencontohkan diri saya, istri saya sudah ikut SLC. Ini barusan selesai, ini yang ke-23 SLC. 6 kali di Siak, enggak pernah bolong. Istri saya ke Bandung mungkin ada 15 kali ikut ke Bandung. Nah kalau kita hitung-hitungan kan biaya, naik mobil, bawa mobil, naik pesawat. Kalau kita hitung-hitungan itu kan mubazir kata orang. Tapi apa yang terjadi? Berkat doa kita, doa keluarga, doa anak-anak, doa istri, seperti kebanyakan orang belum mencapainya, tetapi dari doa-doa tadi hampir semua yang kita harapkan tercapai dalam waktu 2 tahun. Masya Allah, ini puji syukur pada hadirat Allah, tidak terhingga suatu karunia yang besar yang tidak bisa kita hitung. Kebahagiaan, ketenangan batin, ademnya rumah tangga yang tadinya gara-gara tidak ada gas LPG, gara-gara cicilan ini belum bayar, gara-gara listrik mati, ribut di rumah. Nah sekarang nggak ada lagi, nggak ada listrik nunggak, nggak ada cicilan nunggak, kita nggak punya cicilan, semua sudah lunas. Jadi sekarang bawa Fortuner dengan bangga, rasa syukur, tidak ada beban, tidak ada beban. Datang ke Bandung 8 hari, 10 hari, nggak ada beban. Dalam perjalanan rupanya uang masuk juga. Tapi masih banyak Pak orang yang melihat bisnis itu dikira bisnis itu gak bener ya. Dikira bisnis ini itu wah itu permainan. Itu bisnis yang mungkin mereka masih menyamakan dengan sejarah bisnis sebelumnya. Apa yang kira-kira bisa kita sampaikan pada teman-teman kita ini? Saudaraku dimanapun berada, teman-teman sekalian, kita jangan
punya paradigma yang salah. Penyebab dari orang bisa negative thinking karena punya pengalaman masa lalu. Yang pertama, pengalaman sering gagal di bisnis yang lain. Di bisnis yang lain mungkin 1, 2, A, B, C belum pernah mendapatkan reward cash seperti umroh, motor, apalagi mobil. Gak pernah meraih cash karena selalu dalam bentuk DP atau uang muka. Dan saya pernah mengalami di satu perusahaan yang katanya meroket, saya pernah dapat sepeda motor 2 kali mobil, ya sama kredit, yang akhirnya saya tidak mampu melanjutkan itu. Akhirnya karena jenuh, penghujung 2007 saya tidak mampu bertahan, omsetnya menurun, ujung-ujungnya apa yang kita raih tadi akhirnya habis. Terus income makin menurun. Apabila income menurun kita tidak bisa meneruskan. Akhirnya saya mundur tahun 2007. Nah, penyebab kegagalan itu bukan salah kita. Salah satu sistem. Sistem perusahaan hampir di Indonesia menyeluruh atau bahkan dunia yang saya tahu, hampir seluruh merek menawarkan bisnis dengan iming-iming bonus besar, ternyata rewardnya kredit. Saya pernah mengalami ya kredit, sehingga kita penghasilan atau income bulanan habis untuk mencicil hutang. Ini sangat tidak nyaman. Pada masa itu bahkan kita punya mobil pun untuk bahan bakar saja kita kesulitan. Nah, menariknya di PTBS dapat reward sesuai prestasi karena memberikan saya lihat payout yang sangat besar, sehingga pelaku bisnis di PTBS ini berkesempatan luas untuk bangkit ekonominya dalam waktu cepat. Saya merasakan itu. Punya mobilio cash, punya Fortuner cash, beli rumah cash. Kenapa orang tidak percaya? Karena punya pengalaman masa lalu. Mana mungkin perusahaan bisa kasih mobil cash. Saya buat alasan. Kenapa PTBS bisa? Kenapa perusahaan lain tidak bisa? PTBS nomor 1. Produsennya semua dalam negeri, bukan barang impor. Poin kedua, yang menemukan eco-racing, eco-diesel, eco-racing mobil adalah ownernya, Bapak Insinyur Haji Febrian Agung, bukan barang impor. Ditambah oleh produk-produk dalam negeri yang berkualitas. Sehingga PTBS mendapatkan beli produk yang harga hemat, tidak perlu mengeluarkan cukai besar, pajak besar. Karena produk-produk impor yang dijual oleh perusahaan lain pasti punya pajak besar dan biaya cukai yang besar. Sehingga mereka tidak mampu memberikan payout yang besar atau bonus dan reward yang besar. Itu perbedaan yang sangat vital. Nah, PTBS dengan produk 100% dalam negeri, bersertifikat halal, legalitasnya jelas, sempurna, sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, produknya terbukti dengan testimoni yang luar biasa, dan saya bersama keluarga saya punya testimoni yang luar biasa tentang produk ini. Tanpa testimoni kita akan kesulitan mengenalkan produk ke publik. Nah, testimoni yang saya sampaikan bermula dari eco-racing, setelah itu Haspro, LPN Kolagen. Di usia seperti saya masih rasa muda. Istri usia 50 masih rasa muda. Saya dengan happy melakukan tour seminar di beberapa kota dengan istri, dengan enjoy, tidak ada beban. Setelah seminar istirahat di hotel. Bisnis masa lalu mungkin Pak Nurholis nggak tahu bahwa pelaku-pelaku bisnis lain apapun mereknya rata-rata nginapnya di Hotel Merah Putih. Apa itu Hotel Merah Putih? Di hotel pom bensin. Saya pernah mengalami. Tapi selama di PTBS tidak pernah nginap di hotel pom bensin. Selalu di hotel berbintang, ya. Menikmati perjalanan, istirahat dengan tenang kita di malam hari. Tidak dipaksa capek. Tidak paksa capek. Tidak ada target tertentu. Kita mencapai reward, begitu tembus angka 100 pasang poin reward. Begitu sampai 300 poin reward lagi. Perusahaan lain apabila mau ambil reward ke semuanya, salah satu harus dibatalkan. Poin hangus. Poin hangus setiap bulan.
Anehnya itu pun orang mau kerja mati-matian di sana. Seperti dulu saya pernah melakukannya ada beberapa tahun ya. Yang akhirnya kandas. Nah begitu saya mengenal sistem PTBS, saya merasakan suatu pengalaman yang luar biasa. Selain ekonomi makin membaik, income makin membaik, kondisi tubuh kita makin sehat, anak-anak sehat. Dulu kita tidak mampu makan produk dengan keluarga. Sangat terbatas kita makan produk, harus jual karena hitungannya rugi. Sekarang kita bisa mengkonsumsi produk dengan sepuas-puasnya, dengan manfaat yang seluas-luasnya. Ini luar biasa. Jadi menurut saya, persis saya, bisnis ini saat ini sistemnya bagi hasilnya syariah, menurut saya satu-satunya di dunia. Bukan hanya satu-satunya di Indonesia, ini satu-satunya di dunia, diikuti para pelaku-pelaku bisnisnya. Puluhan ribu orang terbebas dari hutang dan riba, ratusan ribu orang pengikutnya bertobat meninggalkan riba. Nah ini suatu amalan yang luar biasa yang menjadi pahala jariah buat kita pelaku-pelaku bisnis ini. Dan insya Allah kepada owner Pebrian Agung ini pahala jariah yang luar biasa. Kepada seluruh manajemen PTBS, Pak Nurholis dan kawan-kawan yang membidangi berbagai macam departemen di perusahaan ini, semuanya akan mendapatkan amalan dan pahala jariah. Menurut saya begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang terakhir ya. Oke. Orang sesekali kan mengalami yang namanya loyo, down dan sebagainya. Bagaimana cara Pak Tahir mempertahankan semangat itu? Saya bisa mempertahankan semangat saya melihat masa lalu saya. Masa lalu yang pahit, punya keluarga selalu berkekurangan. Kekurangan biaya anak sekolah nggak cukup, listrik, rumah menunggak. Dan akhirnya kandas tahun 2007, rumah, kendaraan, mobil, motor ludes semua, terjual, kembali dari nol. Nah ini adalah ujian dari Allah. Kita harus mampu bertahan bahwa ini adalah benar-benar ujian dari Allah. Mungkin ada yang salah di cara hidup kita. Salah satu penyebabnya mungkin sistem usaha tadi juga punya penyebab. Yang kedua, faktor riba. Jadi saya hidup selama itu berkeluarga, punya anak, modal usaha riba, makan riba. Apa buat usaha selalu modal riba. Simpan pinjam lah, koperasi lah, yang semuanya menggunakan bunga. Nah begitu saya menjalankan PTBS, sistemnya syariah anti riba. Ini menarik sekali, belum pernah saya temukan. Di usia saya sekarang 56 tahun belum pernah menemukan bisnis seperti ini. Nah, melihat masa lalu saya penuh dengan kepahitan, kesulitan, maka begitu Allah tunjukkan jalan yang terbaik sesuai akidah kita, sesuai syariah, diakui oleh Majelis Ulama Indonesia, maka tidak ada cara lain. Kita harus menjaga semangat kita. Jangan sampai terulang pengalaman 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, hidup dengan kesusahan, setiap hari bersedih. Hari-hari di PTB saya setiap hari sekarang enjoy, happy, ketemu istri lebih sayang, anak-anak lebih sayang dan seterusnya. Begitu Mas Nur. Pak Tahir juga sering menjaga semangat dengan cara melihat sosok owner PTBS. Ya, saya pertama sekali melihat Bapak Insinyur Haji Pebrian Agung di YouTube. Saya dapat petunjuk dari seseorang teman bahwa Pebrian itu ada di YouTube. Begitu dibuka ternyata wawancara Kick Andy Metro TV. Wawancara tahun 2011. Dan bagi saya sangat menarik wawancara itu. Seorang anak muda, Insinyur Pebrian Agung, usianya masih 27 tahun ya, saya lihat. Diwawancarai oleh Andi F. Noya, Metro TV. Yang saya tahu orang-orang yang diwawancarai di Kick Andy adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang berprestasi di bidang masing-masing. Melihat video Pak Pebrian Agung lain dari yang lain, dari yang pernah saya tonton. Di usianya masih belia,
Beliau sudah menjadi seorang milioner, kaya raya, soleh, itu yang saya lihat. Dan di usia yang masih sangat muda, beliau sudah memimpin suatu perusahaan yang meroket. Ini bagi saya sangat menarik. Sehingga menonton video itu membuat saya terkesima, terinspirasi, sehingga itu saya tonton beratus-ratus kali. Masa-masa lesu saya tonton, malam sebelum tidur saya tonton. Ketika saya presentasi PT BES hanya menggunakan flipchart, flipchartnya pun fotokopi karena tidak ada flipchart waktu awal-awal ini. Begitu saya presentasi 5 menit 10 menit tentang eco racing, maka saya sudah ada handphone Android abal-abal, sudah bisa dibuka video YouTube. Maka saya segera memutar video Pak Febrian tadi. Klik Febrian Agung Kick Andy Metro TV. Itu senjata saya closing orang. Itu saya tonton beratus-ratus kali, siang malam. Apalagi kalau presentasi 10 menit saya langsung coba tengok anak ini. Umur kita sudah segini, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Udah 15 tahun tinggal di rumah, rumahnya belum lunas. Lihat ini, tonton. Ini patut jadi pelajaran. Sehingga itu menjadi inspirasi banyak orang. Anak umur 27 tahun memimpin 500 orang karyawan, omsetnya triliunan, bahkan dia punya pesawat jet, mengendarai Lamborghini. Walaupun saya agak gaptek, tapi saya suka memantau selebriti dunia itu melalui koran. Yang saya tahu orang punya pesawat jet itu milioner Amerika, Jepang. Kalau orang Indonesia kan hitungan jari orang punya pesawat jet. Nah, Febrian di usia seperti itu bisa. Yang membuat saya terfana adalah ternyata Pak Febrian Agung anak seorang sopir bus damri. Ibunya saya lihat hanya seorang buruh jahit. Bukan dari kalangan orang berada. Tapi kalau konglomerat bapaknya kita nggak heran. Orang dan tinggal di daerah di Solo. Kok bisa dengan waktu cepat hanya hitung beberapa tahun melesat. Yang lebih dahsyat lagi, dia bukan hanya seorang owner, bukan hanya seorang pengusaha. Ternyata dia juga seorang pembalap. Dia juga ternyata juara menembak. Dia juga seorang komisaris di banyak perusahaan. Ini membuat mata saya melotot, pikiran saya seolah-olah emosi. Kok saya udah 30 tahun kok hidup gini-gini aja. Bocah, mohon maaf ya Pak Febrian, mohon maaf. Bocah segini kok jadi milioner, rezekinya bertubi-tubi, uangnya kayak air mancur dan menolong ribuan orang. Bahkan poinnya spektakuler. Jadi nggak mungkin saya mengejar dia, tapi yang bisa saya lakukan adalah menyerap pengalamannya. Dan begitu saya masuk di PT BES, saya berusaha juga menjadikan diri saya lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang lain gitu Mas Nur. Mendapat inspirasi ya? Iya. Dari seorang owner Pak Febrian Agung tadi. Orang lain menjadi inspirasi kita dan kita belajar menjadikan diri kita mudah-mudahan jadi inspirasi bagi orang lain. Dan semoga jadi amal jariah. Amin amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Tahir. Hari ini sudah berbagi di waktu sempitnya ya, karena sebenarnya Pak Tahir ini mengejar perjalanan untuk nyebrang ya. Untuk nyebrang sebenarnya. Tapi kan Pak Tahir tadi santai, banyak hotel. Banyak waktu di. Ya mohon maaf Mas Nur, ini tim saya belum sebebas saya karena ada pekerjaan, ada ini. Jadi kita menghargai mereka. Sedang membawa tim ya, lagi tidak sendiri ya. Kalau lagi sendiri bebas. Lagi sendiri saya di sini mau 1 bulan nggak masalah, no problem. Karena PT BES ngirim uang belanja. Dikirim terus sama PT BES. Betul. Mau nginep hotel dikirim, ya kan? Mau apa aja dikirim sama PT BES. Yang menarik lagi saya sekarang masuk hotel, restoran nggak pernah pakai duit sekarang. Nggak pernah pakai duit? Nggak pakai card. Dulu gaptek ya, sekarang pakai card gitu. Dicas gitu kan. Gesek, orang sekarang bilang gesek. Saya doakan semoga luxury yang selanjutnya tahun ini ya. Semoga bisa Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun
masuk lagi luxury berikutnya. Amin, amin. Oke. Semoga semakin banyak mitra-mitra Pak Tahir ini yang sukses, yang meraih Pajero, yang Amin, meraih amin. luxury, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita berdakwah, membantu banyak orang ini tercapai bukan hanya untuk diri sendiri. Betul Pak Nur. Sekali lagi sebelum Mas tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Nurholis sebagai manajemen, Direktur Support System. Kepada manajemen PTBS saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Dan terkhusus kepada owner kita yang luar biasa, Bapak Insinyur Haji Febrian, satu idola saya yang luar biasa. Terima kasih banyak Mas Pep yang memberikan kemudahan kepada kami semua di seluruh Indonesia. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PTBS Go berkah, no riba.